Mungkin buat sebagian orang, kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja. Tetapi buat mereka yang mempunyai informasi, data, pengetahuan tentang negeri ini, mereka tentu sangat mengkhawatirkan. Sehingga muncul kegelisahan dari beberapa pemikir, para aktivis, bahwa untuk memperbaiki negeri ini, ada 3 golongan aliran pemikiran yang tumbuh di masyarakat kita. Ada yang ingin sekali bahwa negara ini harus dikembalikan lagi dalam bentuk negara kerajaan. Dan sebagian yang lain juga memperjuangkan bahwa kehancuran negara ini disebabkan oleh reformasi, maka oleh sebab itu harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Sementara ada lagi pemikiran yang berbeda yang berkembang di masyarakat kita, bahwa persoalan kita bukan pada persoalan Undang-Undang Dasar 45, tetapi pada sistem penerapan demokrasi yang menyimpang. Demokrasi yang berlangsung di negeri ini adalah demokrasi tipu-tipu. Demokrasi di negeri ini demokrasi yang hanya mengabdi kepada segelintir orang saja. Jika pada era Orde Baru kekuasaan berada di tangan satu orang yang bernama Presiden Soeharto dan kekuasaannya tidak terbatas, hari ini sejak reformasi kekuasaan itu terbagi kepada segelintir orang yang bernama Ketua Umum Partai Politik. Ketua Umum Partai Politik telah menjelma menjadi raja-raja kecil. Mereka lah yang menentukan negeri ini. Mereka sudah menjadi kartel yang menentukan negeri ini. Rakyat sudah tidak berdaulat. Rakyat hanya mereka gunakan 5 tahun sekali. Setelah pemilihan umum, suara rakyat mereka perdagangkan di ruang-ruang gelap. Suara rakyat menjadi komoditas yang menguntungkan para elit. Maka oleh sebab itu jika ada tekanan desakan publik dalam rangka mengatasi carut-marut negeri ini dengan pemikiran kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kembali kepada sistem kerajaan, maka saya berpendapat justru sistem demokrasi ini adalah sistem yang terbaik yang ada diakui oleh dunia. Yang perlu kita revisi adalah bagaimana penerapan sistem demokrasi ini di mana rakyat berdaulat yang bisa melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Kekuasaan partai politik harus kita batasi. Kewenangan partai politik harus kita atur. Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu melalui revisi undang-undang partai politik. Jika ada sebagian orang mengatakan undang-undang perampasan aset para koruptor itu penting, menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyusun kembali undang-undang partai politik. Baik itu undang parpol, undang-undang pemilu, undang-undang MD3, undang-undang pilkada. Semua revisi yang mereka lakukan hari ini hanyalah menguntungkan, memberikan keuntungan para elit. Ini yang harus kita revisi. Percuma kita membuat undang-undang perampasan aset jika partai politik yang akan menjadi pelaku kontrol terhadap undang-undang itu, mereka tidak kita batasi kewenangannya. Untuk itu, penerapan sistem demokrasi yang benar, undang-undang kepartaian kita harus memasukkan pasal yang paling fundamental. Di sana diatur kedaulatan dikembalikan kepada tangan rakyat dalam bentuk re-election, pemilihan ulang. Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara yang telah menerapkan demokrasi modern. Setiap pejabat publik yang melakukan kesalahan, pejabat publik yang merampok, rakyat tidak punya kewenangan untuk memberhentikan atau mengontrol karena semua telah dibegal oleh ketua umum partai. Jadi ketua umum partai ini sudah seperti wakil Tuhan di bumi ini. Maka mereka harus kita batasi kewenangannya melalui undang-undang kepartaian yang kita perjuangkan. Dan ini harus kita suarakan terus dan terus. Dan saya kira harapan ini kita gantungkan kepada seorang Presiden Prabowo sebagai pimpinan koalisi besar, agar dia menggerakkan seluruh partai-partai politik untuk mengembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salam perjuangan.